Shalom Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam video ini. Di sini kami beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri Maria Juliana Lucy, yang kedua Fitri Tese, yang ketiga Ancali Jesua, yang keempat Atri Mangi, yang kelima Edel Hoar, yang keenam Mercy Mansula, yang ketujuh Adrianus Besi. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu penyusunan RKA OPD. Topik pembahasan yaitu ada 7. Yang pertama, fungsi RKA OPD. Yang kedua, komponen RKA OPD. Yang ketiga, pedoman penyusunan RKA OPD. Yang keempat, pendekatan penyusunan RKA OPD. Yang kelima, langkah-langkah penyusunan anggaran ke dalam RKA ODP. Yang keenam, tujuan pembahasan RKA OPD oleh RAPD. Yang ketujuh, pengertian secara umum pengisian formulir RKA ODP. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu fungsi RKA OPD. RKA ODP digunakan untuk menampung anggaran pendapatan, belanja tidak langsung, OPD, gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada OPD Sekretaris DPRD, dianggarkan juga belanja penunjangan operasional, pemimpinan DPRD, dan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan OPD. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, komponen RKA OPD. Komponen RKA OPD penyusunan anggaran OPD dituangkan ke dalam satu set RKA OPD yang terdiri dari yang pertama, RKA OPD formulir ini merupakan ringkasan anggaran, pendapatan dan belanja OPD. Yang kedua, RKA OPD satu formulir ini merupakan rindan anggaran pendapatan OPD. Yang ketiga, RKA OPD 2.1 formulir ini merupakan rincian anggaran belanja tidak langsung OPD. Keempat, RKA OPD 2.2 formulir ini merupakan rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan OPD. Yang terakhir, yang kelima, RKA OPD 2.2.1 formulir ini merupakan rincian anggaran belanja langsung menurut program dan perkegiatan OPD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikut adalah pedoman penyusun RKA OPD. Penyusun RKA OPD berpedoman kepada Surat Edaran Kerja Daerah mengenai pedoman penyusun RKA OPD yang dilampau dengan yang pertama yaitu prioritas pembangunan daerah dan program atau kegiatan yang terkait. Yang kedua, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program atau kegiatan OPD. Yang ketiga, batas waktu penyampaian RKA OPD kepada PPKD. Yang keempat, dokumen sebagai lampiran surat edaran melalui KUA, PPAS, analisa standar belanja dan standar satuan harga. Nah, di sini surat edaran kepala daerah mengenai pedoman penyusun RKA OPD tersebut sudah harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan RKA OPD yang telah disusun oleh OPD, kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran pemerintah daerah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang pendekatan RKA OPD. Penyusunan RKA OPD dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan anggaran kinerja, pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Pengertian dari ketiga pendekatan tersebut dapat disajikan sebagai berikut.
1. Penyusunan RKA OPD dengan pendekatan kinerja prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan ketertarikan antara pendanaan atau input dengan keluaran atau output dan hasil outcome yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan anggaran kinerja tersebut dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga, dan standar pelayanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya bagian D, pendekatan penjumlahan RKA OPD. Jadi bagian kedua, penyusunan RKA OPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan OPD untuk menghasilkan dokumen RKA. Dan yang ketiga, penyusunan RKA OPD dengan pendekatan KPJM dilaksanakan dengan penyusunan perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 3 bagian E, langkah-langkah penyusunan anggaran ke dalam rak ODP. Yang pertama, mengisi rak ODP 1, bagian OPD yang memiliki tugas dan kewenangan memungut pendapatan asli daerah. Yang kedua, mengisi rak ODP 2.1. Yang ketiga, mengisi rak ODP 2.1. Yang keempat, mengembangkan atau meringkaskan anggaran yang dituangkan di dalam rak 1, rak 2.1, dan rak 2.2 ke dalam rak OPD. Oke, pembahasan yang berikut yaitu tentang langkah-langkah penyusunan anggaran ke dalam RKA ODP. Yang pertama yaitu mengisi RKA ODP 1, dan yang kedua mengisi RKA ODP 2.1, yang ketiga mengisi RKA ODP 2.2.1, dan yang terakhir yaitu menggabungkan atau meringkas anggaran yang ada di dalam RKA 1, RKA 2.1, RKA 2.2.1 ke dalam ODP. G. Pengertian secara umum pengisian formulir RKA atau OPD. Formulir RKA atau OPD merupakan formulir ringkasan anggaran suatu satuan kerja perangkat daerah yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA atau ODP 2.1 dan penggabungan dari seluruh jumlah kelompok yang jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir RKA atau ODP 2.2. Yang kedua, formulir RKA atau ODP 1 merupakan formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran yang direncanakan. Ketiga, formulir RKA atau ODP 2.1 merupakan formulir untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah dalam satuan kerja dalam tahun anggaran yang direncanakan. Keempat, formulir RKA atau ODP 2.2.1 merupakan formulir untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan daerah. Kelima, formulir RKA atau ODP 2.2 merupakan formulir
rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan perangkat daerah yang dikutip dari setiap formulir RKA atau ODP 2.2.1. Sekian dan terima kasih.